Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar dari film Squid Game. Selamat datang di channel Belajar Tiap Hari. Di channel ini, gue akan bahas segala hal yang gue rasa bisa membangun hidup kita bersama. Dan gue harap video kali ini pun dapat berguna bagi hidup kita semua. Teman-teman pasti udah nonton Squid Game dong. Seru banget ya. Film ini memang mengandung banyak adegan sadis, tapi tetap ada hal yang bisa kita pelajari dari film ini. Tapi sebelum gue masuk ke dalam topik pembahasan, gue mau kasih tahu spoiler warning buat teman-teman yang belum nonton. Lebih baik teman-teman nonton dulu nih kalau nggak mau kena spoiler di video ini. Dan kalau lu udah nonton, ayo kita langsung masuk ke poin nomor 1. Bijak dalam memakai uang. Di dalam film ini, kita diperkenalkan sebuah permainan yang dapat menghasilkan uang banyak. Dan mereka yang ditawarkan untuk masuk ke permainan ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya masalah dalam hal keuangan. Coba perhatikan, mereka yang ikut game ini semuanya itu punya utang. Entah utang ke rentenir, utang karena judi, utang saham, utang karena merugikan perusahaan, utang karena membeli barang, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang terlilit hutang sampai nggak tahu lagi gimana cara bayarnya. Dan karena mereka sudah buntu banget terlilit hutang, maka datanglah si ganteng Gungyu yang menawarkan untuk bermain di Squid Game. Yang menang bisa menghasilkan uang banyak, tapi taruhannya adalah nyawa. Kalau lu sempat mikir mau diundang ke acara ini, gue yakin berarti lu adalah orang yang punya masalah keuangan. Dan sebelum kita sampai di titik kita punya masalah keuangan, semestinya dari awal kita bisa mikir. Kalau kita bisa bijak dalam memakai uang, pasti kita nggak akan terlilit hutang. Ketamakan bisa membunuh manusia. Dalam game ini, jumlah uang yang didapatkan itu ditentukan dari jumlah orang yang mati di setiap permainannya. Semakin banyak yang mati, semakin besar juga grand prize yang akan didapatkan oleh pemenangnya. Pada game pertama, orang-orang sudah diperhadapkan akan kengerian pemandangan orang-orang yang mati di sekelilingnya. Dan lalu diadakan voting untuk melanjutkan game ini atau berhenti. Gue sendiri pikir orang-orang yang pada horor ini kapok dan mau berhenti. Tapi ternyata yang mau lanjut banyak banget ya. Bahkan ketika sudah keluar, mereka mikir mau main lagi. Akhirnya mereka diajak untuk main lagi dan mereka mau. Banyak juga yang menyesal kalau ikut lagi. Dan ya mereka pada mati kan. Tapi ya begitulah manusia. Kalau kita terlalu tamak, kita bisa saja dimakan oleh rasa tamak kita sendiri. Dan rasa tamak kita mungkin saja tidak hanya membunuh kita, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Sejelek apapun anak, tetap terlihat baik di mata orang tua. Coba deh kita lihat Gi-hun. Jelas banget kan di awal film itu dia nyolong uang orang tuanya. Terus si Sang-woo, dia main saham, habis itu rugi parah. Tapi orang tua mereka masih sayang banget sama mereka. Apalagi mamanya Sang-woo, bangga banget sama Sang-woo, sampai cerita ke semua orang tentang anaknya. Padahal anaknya bangke banget. Mampus aja dia gara-gara udah ngebunuh Ali. Tapi ya begitulah orang tua ya. Separah apapun kita sebagai anak, orang tua tetap bisa sayang sama kita. Jadi jangan lupa agar kita juga sayang sama orang tua kita sebelum mereka tiada. Tujuan yang baik tidak bisa dicapai dengan cara yang tidak baik. Sae-byok ikut game ini sebenarnya dengan tujuan baik. Dia mau ngebantu adiknya kan? Tapi dia mau bantu adiknya dengan cara yang tidak baik. Dia ngerasa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu adiknya. Dan di dalam game dia menjadi pembunuh. Padahal kan gak ada jaminan bahwa setiap pemain akan hidup. Nah, Sae-byok ini gak mikir sampai sana kayaknya. Setelah dia mati, siapa yang akan urus adiknya?
Kalau dia nggak mati kan dia masih bisa ada di sisi adiknya. Tapi ya tetap deh, sebuah tujuan baik pasti perlu cara yang baik juga. Terlihat kuat, belum tentu lebih kuat. Di dalam game tarik tambang sebenarnya kan udah terlihat jelas siapa yang akan menang. Di tim musuh isinya cowok semua dan muda-muda. Sedangkan di timnya si Gi-hun isinya ada cewek, bahkan ada kakek-kakek. Ya walaupun Ali kuat, nggak mungkin kan si Ali bisa jadi Superman dan menangin semuanya sendiri. Tapi dengan taktik yang luar biasa dari si kakek, tim Gi-hun bisa memenangkan permainan ini. Nah, seringkali kita juga gitu kan. Kita ngelihat masalah yang besar di depan kita. Karena masalahnya besar, kita langsung ciut. Terus jadi takut untuk menghadapi masalah itu. Tapi masalah itu nggak akan kabur. Daripada diem atau kabur, ya lebih baik kita susun rencana untuk melawannya. Dan ketika dihadapi dengan rencana, ternyata bisa loh menyelesaikan masalah di depan kita. Jadi kalau kita lihat masalah besar, jangan minder atau ciut dulu, tapi pikir dengan jernih, dan jawabannya akan datang. Begitu juga di sisi sebaliknya. Jika kita melihat ada masalah kecil di depan kita, jangan anggap sepele. Buktinya tim yang kuat bisa kalah tuh sama tim kakek-kakek. Jangan menyepelekan masalah, tapi kita harus tetap waspada, tetap awas dalam menghadapi apapun. Always give the best that we can. Nah, itu dia 5 pelajaran yang gue dapat dari film Squid Game. Kalau teman-teman ada tambahan nggak? Langsung tulis di kolom komentar, oke? Dan selanjutnya kita mau bahas film apa lagi nih? Jangan malu-malu, langsung aja tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.